Muhammad SAW. Yang kita harapkan juga untuk salawat dan salam untuk keluarga, sahabat yang kita mengharapkan syafaatnya beliau kelak di hari akhir. Baiklah, kita perkenalkan dulu Ustazah Aini Aryani MC, adalah Ustazah baru kita, yang beliau sendiri adalah juga pengisi di narasumber di Trans TV ya Ustazah ya. Nah, Ustazah Aini adalah untuk menyelesaikan S1-nya Abad, yaitu Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Syariah. Kita bahas masalah syariah, ini seru juga nih Ustazah, tentang ekonomi syariah untuk hari kelak. Baiklah, untuk kajian kita dengan tema hari ini adalah fikih kehamilan dan persalinan yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Aini. Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan lahir dan batin, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini, sebagaimana yang tema yang dipilih oleh Ibu semuanya hari ini, kita akan membahas tentang kehamilan dan persalinan ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nanti di 2 sesi berikutnya tentang pernikahan yang meliputi siapa saja mahram kita dan apa saja konsekuensinya. Kemudian berikutnya lagi tentang hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir nanti fikih sholat. Ya, sebetulnya kalau diurutkan harusnya kehamilan dan persalinan terakhir Bu ya, nikah dulu baru kehamil kan gitu ya. Ini kita ngomongin kehamilan persalinan dulu terakhir baru nikah gitu. Oke, nggak masalah soal urutannya, tidak berurutan dengan proses gitu ya, tapi tidak masalah. Mungkin ada jamaah sekalian di sini yang memang sedang membutuhkan ilmunya, kita bahas insya Allah, mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita pada hari ini. Di antara yang akan kita bahas terkait dengan kehamilan. Mungkin jamaah sekalian sudah nggak mau hamil lagi gitu ya, atau masih akan proses mau nambah lagi. Nah, kita lihat tentang kehamilan, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan kehamilan, antara lain ketika seorang wanita hamil berada di dalam bulan Ramadan, lalu dia tidak berpuasa karena hamilnya atau karena menyusuinya, bagaimana pandangan para ulama terkait masalah ini? Apakah cukup fidyah saja atau harus mengqadha'nya? Nah, di sini kita lihat ada beberapa pihak yang mendapatkan dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira ada 3 pihak sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, di sini disebutkan siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian terusannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, orang-orang yang nggak kuat lagi untuk melaksanakan qadha, ya. Jadi di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tidak lagi mampu mengganti di hari yang lain, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Nah, maka di sini kita lihat ada 3 dispensasi: sakit, musafir, dan tidak mampu untuk berpuasa. Disebabkan beberapa hal. Yang pertama, orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa, maka sakitnya akan semakin parah. Atau jadi tertunda sembuhnya. Mungkin pas masuk Ramadan, dia sudah hampir sembuh. Seharusnya udah bisa puasa. Tapi kalau misalnya dia maksain puasa, harusnya pulih benar
malah balik lagi ke sakit. Nah, ini boleh tidak puasa. Nah, orang musafir pun tidak sembarangan. Musafir yang boleh tidak puasa adalah kalau safarnya untuk sesuatu yang mubah. Kalau dia safar untuk sesuatu yang maksiat, maka nggak boleh dia batalin puasa Ramadannya. Kemudian jarak safar dari rumah tempat dia tinggal ke tempat dia mau musafir kurang lebih 80 sampai 90-an kilometer. Kita ambil tengah-tengahnya dalam pandangan Wahb Az-Zuhaili 89 kilometer. Nah, orang yang tidak mampu puasa lagi, dia nggak sakit sih. Dia nggak musafir sih. Tapi usianya sudah uzur. Sudah tidak mampu lagi puasa, maka kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh untuk mengganti dengan fidyah. Atau dia ini tidak tua, ya, dia sakit sih, tapi sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Sangat sedikit sekali kemungkinan dia akan sembuh. Misalnya dia punya asam lambung yang sangat parah sekali. Umur masih muda, musafir juga enggak gitu. Mau dibilang sakit, dia sehari-hari beraktivitas. Mau dibilang sakit, dia enggak tertidur di rumah sakit, enggak dirawat. Tapi dia punya sakit asam lambung yang sangat parah, yang kalau dia telat makan lebih dari 10 jam misalnya, maka asam lambungnya akan kumat dengan otomatis. Dan itu bukan perkara yang ringan. Nah, dan dokter tidak memperbolehkan pasiennya ini berpuasa kurang lebih kira-kira 2-3 tahun misalnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori ini. Tuh ya, masuk ke dalam kategori ini. Karena yang paling tahu kondisi dia adalah dokter. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka dia tidak mampu. Misalnya dokter juga nggak tahu nih, ibu saya nggak tahu deh, ibu bakal sembuh kapan. Mungkin bisa 10 tahun ke depan ibu nggak boleh puasa misalnya ya. Nah, ini maka orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, di sini kita akan lihat dari 3 kondisi ini, masing-masing diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan, tapi konsekuensinya beda-beda. Kalau tidak puasa di bulan Ramadannya karena sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dan musafir yang udah dipastikan bakal pulang gitu ya dalam waktu tertentu, ini dia wajib qadha. Qadhanya nanti kalau sakitnya sudah sembuh. Kemudian yang kedua, musafir ketika dia sudah pulang. Nah, orang yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, dan orang yang bepergian dan tidak tahu kapan pulang, misalnya dia berada dalam sekapan, dia diculik entah di mana, dia tidak tahu, dibawa pergi orang dari mana ke mana gitu ya, dibawa pergi buronan misalnya, nggak tahu kapan pulang. Dia juga nggak tahu ini bulan Ramadan atau enggak gitu misalnya ya. Nanti masuk di sini, dia nanti masuk tidak mampu. Tapi jarang ya kejadian seperti itu Bu ya. Intinya orang sakit dan bepergian yang masih diharapkan kepulangannya dan kesembuhannya dia qadha. Dan orang yang tidak mampu untuk mengqadha puasanya, maka dia wajib membayar fidyah saja. Nah, bagaimana dengan hamil dan menyusui yang tadi kita bahas? Orang yang tidak puasa karena dia hamil di bulan Ramadan, maka ini masuk dalam masalah ijtihad para ulama yang berbeda-beda hasil ijtihadnya. Karena secara eksplisit dia tidak ada dalam surat Al-Baqarah 184. Dia juga tidak disebutkan secara eksplisit fidyah aja gitu. Mau di hadis, mau di Quran, enggak disebutkan. Makanya nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan qadha dan fidyah, gitu ya. Macam-macam. Nah, ini kira-kira pandangan para ulama, khususnya dalam pandangan madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i mengatakan wanita yang hamil dan atau menyusui di bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa karena hamil dan menyusuinya itu, dia wajib bisa qadha saja, bisa qadha plus fidyah, tergantung kondisi dan alasannya. Dia wajib qadha saja kalau apa? Kalau dia berpuasa bisa terjadi sesuatu pada dirinya sendiri. Kalau si ibu hamil itu nggak kuat puasa, kalau dia puasa dia bisa lemes, anemia, pingsan gitu ya. Ini maka dia qadha nanti.
Boleh nggak puasa tapi diqadha. Atau khawatir terjadi pada keduanya, pada dirinya sendiri dan pada anaknya, pada anak yang dikandung atau pada anak yang disusui. Takut ASInya nggak keluar, atau takut kehamilannya nanti anaknya mengalami malnutrisi, gitu ya. Nah, maka dia boleh tidak puasa, tapi dia qadha saja. Tapi dia wajib qadha plus fidyah kalau alasannya dia khawatir terjadi pada anaknya saja. Terjadi sesuatu pada anaknya saja. Sedangkan dirinya baik-baik saja. Misalnya ada ibu yang hamil, badannya biasa aja, dia bisa berpuasa. Tapi dokter melarang untuk berpuasa karena ternyata janinnya beresiko gugur kalau tidak minum pil penguat kandungan setiap sekian jam sekali misalnya. Atau misalnya ada ibu menyusui, dia kuat untuk tidak berpuasa, ya, untuk berpuasa dia kuat gitu. Tapi ASInya nggak keluar. Nah, itu ya. Jadi dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Beda dengan yang atas ya. Nah, kalau ada ibu menyusui, dia khawatir dia bakalan kehausan, anaknya juga bakalan rewel karena ASInya nggak lancar. Kalau ini enggak. Si ibu yang menyusui itu badannya nggak lemes walaupun puasa misalnya. Tapi ASInya nggak keluar. Jadi dia mengkhawatirkan anaknya. Nah, kalau dengan itu, maka dia boleh tidak puasa, cuman dia wajib qadha plus fidyah. Ya, jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah wanita yang tidak puasa karena hamil cukup mengqadha saja atau qadha plus fidyah? Tergantung kondisi masing-masing. Apakah ada yang mengatakan cukup fidyah saja? Kalau di dalam pendapat 4 mazhab itu nggak ada. Baik dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya tetap mewajibkan qadha. Ada yang qadha saja, ada yang qadha plus fidyah. Tapi kalau pandangan di luar 4 mazhab, ya, kalau di luar 4 mazhab, maka dia kalau di luar 4 mazhab itu ada yang memperbolehkan. Konon diriwayatkan dari riwayat asar dari Ibnu Abbas yang mengatakan cukup fidyah saja. Tapi para ulama 4 mazhab berdasarkan surat Al-Baqarah 184 tadi mewajibkan qadha atau qadha plus fidyah. Baik. Kemudian permasalahan fikih berkaitan dengan kehamilan lagi. Bagaimana kalau misalnya kita menunda qadha puasa? Kan kita tadi wajib qadha nih atau qadha plus fidyah nih. Tapi kalau hamilnya terus-menerus gimana? Kalau hamilnya terus-menerus gimana? Wajib qadha juga kah atau tidak? Iya, tetap wajib qadha. Karena nanti akan ada satu masa di mana kita nggak hamil lagi dan udah nggak nyusuin lagi, gitu ya. Cuman kalau misalnya kita terus-menerus, misalnya gini Bu, tahun 2020, ada seorang wanita tidak puasa karena sedang hamil. Terus habis itu dia melahirkan. Habis melahirkan dia menyusui tahun 2021. Ternyata dia menyusui. Dia nggak kuat puasa, dia nggak puasa. Hutang 2020 belum dibayar. 2021 dia Ramadan nggak puasa lagi. Setelah itu dia 2022 puasa kemarin dia hamil lagi. Jadi dari 2020, 2021, 2022 dia tidak melakukan qadha sampai 2 tahun lamanya. Nah, apakah ada konsekuensinya? Dengar-dengar katanya kalau kita itu punya utang puasa, lalu tidak dibayar sampai lebih dari setahun, katanya ada hukumannya. Emangnya benar? Coba kita lihat. Kalau ditundanya karena lalai, ya, maka kena denda. Karena lalai itu maksudnya karena malas, Bu, nggak ada alasan. Tapi kalau qadha-nya itu ditunda karena ada uzur atau alasan yang syar'i, maka nggak ada kafar. Maka di sini disebutkan dalam satu hadis, man adraka ramadhana fa aftara li maradin thumma sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu ramadan akhar shama alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alayhi
summa yut'imu an kulli yawmin miskinan. Siapa yang mengalami atau berada di dalam bulan Ramadan, dia tidak puasa karena sakit, terus habis sakit dia sempat sehat, tapi begitu sehat dia malas-malasan nggak mau qadha. Tiba-tiba datang aja Ramadan berikutnya, maka dia wajib melaksanakan qadha puasa sama dia harus bayar fidyah. Tapi kalau karena uzur enggak, ya. Misalnya gini, saya kasih contoh begini, Bu. Contohnya gini. Misal saya tahun 2020 Ramadan, saya sakit nih, atau haid deh gitu ya. Haid atau sakit lah. Saya tidak puasa karena sakit atau karena haid di 2020 itu punya utang 7 hari. Lalu Allah berikan saya kesembuhan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Itu semuanya saya sehat tuh. Cuman saya entar-entar bayarnya. Entar. Tahu-tahu saya udah masuk Ramadan lagi di tahun 2021. Apa yang harus saya lakukan? Hutang yang 7 hari tahun 2020 itu tetap wajib saya ganti nanti setelah Ramadan 2021 berlalu. Karena nggak mungkin kita bayar utang di dalam bulan Ramadan. Cuman saya dikenai hukuman tambahan berupa membayar fidyah kepada 7 orang miskin. Kenapa kepada 7 orang miskin? Karena tadi 7 hari. Itu. Jadi kalau utang saya yang belum saya bayar itu 3 hari, ya berarti dendanya 3, ngasih makan 3 orang miskin. Itu ya. Kalau misalnya saya punya utang di 2020 yang belum saya bayar sampai 2021 itu 10 hari, maka tahun 2021 Ramadan itu saya wajib bayar fidyah kepada 10 orang miskin. Nah, itu namanya kafarat. Denda bayar fidyah. Jadi bukan hutangnya yang double dari 7 jadi 14 hari, itu enggak. Jumlah harinya tetap sama, utangnya 7 hari ya 7 hari nanti dia bayar. Tapi dia kena fidyah bayar kepada 7 orang miskin atau sebanyak hari yang dia tangguhkan pembayaran qadha-nya. Tapi kalau ternyata saya itu menunda qadha karena ada alasan yang syar'i, maka tidak ada kafarat apapun yang perlu saya lakukan. Misalnya, saya di 2020 itu enggak puasa karena sakit 10 hari anggaplah. Di bulan Syawal saya pengen bayar qadha saya. Qadarullah ternyata saya hamil. Mana muntah-muntah mulu, mana pusing, lemah, letih, lesu, anemia, ya, ngidamnya parah gitu. Sehingga saya nggak bisa membayar qadha saya di tahun itu. Dan hamil itu kan lama, belum lagi lahiran, nifas, menyusui. Nah sampai 2021 saya nggak bayar tuh utang tahun 2020. Saya kena denda fidyah nggak? Jawabannya tidak. Yang kena denda itu hanya yang melalaikan. Maka tadi pertanyaan ini, bagaimana konsekuensi menunda qadha puasa Ramadan gara-gara hamil dan menyusui terus-menerus? Cukup hitung saja berapa hutangnya. Nanti kalau ibu sudah mampu untuk puasa, sudah nggak hamil lagi, nggak menyusui lagi, anak udah disapi, ibu udah pakai KB gitu ya. Nah, nanti baru ibu cicil sedikit demi sedikit puasanya. Supaya apa? Supaya segera habis hutang puasanya. Oke, baik. Kemudian jamaah sekalian tentang kehamilan. Bagaimana hukumnya darah yang keluar selama kehamilan? Apakah dia haid, apakah dia nifas, ataukah dia istihadah? Pada dasarnya, kalau di ilmu kedokteran memang wanita yang hamil itu tidak dianggap haid. Namun ada kondisi kita menemukan wanita hamil tetap keluar darah setiap bulan. Ada beberapa perempuan walaupun tidak banyak, walaupun anomali, tapi bisa ditemukan di beberapa perempuan hamil. Tetap keluar darah yang sifat darahnya sama seperti wanita haid. Walaupun secara medis itu tidak dianggap sebagai menstruasi, tapi secara fikih bisa saja itu dianggap haid kalau ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri darah haid, yaitu berwarna merah atau hitam dan warna haid yang lainnya, durasinya lebih dari 24 jam dan maksimal 15 hari, gitu ya.
Nah, ini nanti bisa saja dianggap sebagai haid. Tapi sekali lagi, hampir tidak ada yang mengalami, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali. Tetap ada yang mengalami walaupun sangat amat jarang sekali. Nah, lalu bagaimana hukumnya darah yang keluar di akhir masa kehamilan sebelum dia melahirkan? Ketika sedang menunggu kontraksi, udah pembukaan 1, pembukaan 2, ya, keluar lendir bercampur darah. Apakah ini sudah dianggap sebagai nifas ataukah tidak? Kita lihat pandangan para ulama. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, darah yang keluar selama hamil dianggap istihadah. Gitu ya. Karena mereka mengatakan salah satu jenis darah fasid atau darah istihadah adalah darah yang keluar saat hamil. Jadi darah apapun yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang bersumber dari rahimnya, ini dianggap istihadah oleh ulama mazhab Hanafi. Sehingga dalam pandangan ulama ini, wanita hamil yang mengalami perdarahan tetap wajib sholat. Dan tetap diperbolehkan berpuasa. Ya. Nah, ini juga mazhab Hanafi sama. Kemudian pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa darah haid itu bisa saja keluar di masa hamil. Ya. Dari keumuman dalil yang mengatakan kalau darah haid itu adalah darah yang berwarna kehitaman sebagaimana yang dikenal oleh perempuan itu. Maka kata ulama Malikiyah, bila wanita hamil melihat darah, maka itu adalah haid, oleh karena itu dia tidak boleh sholat. Nah, jadi ada yang mengatakan itu haid. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i sama. Imam Syafi'i mengatakan di dalam pandangan yang satu mengatakan itu istihadah, yang lain mengatakan haid. Ya. Jadi jamaah sekalian, intinya kalau ada ibu yang hamil keluar darah yang berciri-cirikan seperti haid, dalam pandangan sebagian ulama itu nggak boleh dia sholat karena dianggap haid. Namun demikian ulama yang lain mengatakan itu bukan haid, ya. Tetap wanita itu wajib sholat dalam keadaan keluar darah karena itu dianggap istihadah bukan haid. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan keguguran? Ya, apakah keguguran itu dianggap dianggap nifas atau bukan? Kalau tadi Bu ya, saya belum jawab tentang darah yang keluar di akhir masa kehamilan sebelum melahirkan. Jadi jamaah sekalian, nifas itu dihitungnya setelah bayi keluar atau setelah rahim kosong dari janin. Maka makna dari nifas itu adalah adam al-kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Atau ba'da faraghir rahim minal hamli. Setelah rahim itu kosong dari janin. Barulah darah yang keluar itu disebut nifas. Maka ketika bayi belum keluar, itu belum dianggap nifas. Dalam pandangan, khususnya dalam pandangan mazhab Syafi'i, begitu juga dalam pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mayoritas ulama mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya kita di masa kontraksi keluar darah, tapi bayi belum keluar, itu kita masih dianggap istihadah. Kalau mulesnya belum datang, ibu belum sholat aja nggak apa-apa. Walaupun ada lendir yang keluar bercampur darah. Tapi jika tidak mungkin ibu melaksanakan sholat karena saking sakitnya ya Bu ya, nunggu kontraksi itu Masya Allah luar biasa sakitnya, mulesnya. Lalu kemudian setelah melahirkan, ibu nggak sempat sholat gitu kan, keburu bayinya lahir, nanti tinggal diqadha. Misalnya ibu merasakan kontraksi dari jam 12 siang, dan ibu nggak sanggup sholat saking sakitnya kontraksi yang dialami, ya. Lalu bayinya lahir tuh kira-kira jam 5 sore. Nah kan nanti setelah selesai ibu nifas, ibu qadha zuhurnya. Karena ketika ibu melahirkan, ketika ibu sedang kontraksi itu, ibu belum nifas, tapi belum sempat sholat. Nanti dia qadha zuhurnya, yaitu beberapa jam yang menjelang kelahiran yang ibu tidak sholat karena kesakitan. Baik, jamaah sekalian, tentang darah pasca keguguran. Darah apakah ini?
Apakah keguguran ini dianggap sebagai darah nifas atau bukan? Kita lihat. Keguguran ini darah apa? Kalau berbentuk manusia, semua ulama sepakat darah yang keluar akibat keguguran itu sebagai nifas. Ya, jadi misalnya ada seorang perempuan, dia mengalami keguguran, umur kegugurannya 5 bulan misalnya ya. Itu kan janinnya sudah berbentuk itu manusia, walaupun ya ada yang kurang-kurang sempurna tapi sudah terlihat gitu manusia. Nah, ini maka itu disebut sebagai nifas, darah yang keluar setelah keguguran, karena sudah disamakan dengan melahirkan. Tapi kalau yang keluar itu masih berupa gumpalan daging atau gumpalan darah. Gumpalan daging disebut alaqah. Gumpalan darah itu alaqah, gumpalan daging itu mudghah. Nah, di sini ada yang mengatakan nifas, ada yang mengatakan istihadah saja. Jadi nanti para ulama berbeda pendapat apakah kalau orang itu keguguran dan belum membentuk manusia nih janinnya, itu darah yang keluar pasca keguguran ini, sebagian mengatakan nifas, sebagian mengatakan bukan nifas. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat ulama madhab Syafi'i, itu sudah dianggap nifas. Karena sudah dianggap melahirkan. Karena sudah jelas yang keluar dari rahimnya adalah calon manusia. Gitu ya. Oke, baik jamaah sekalian. Ini salah ini. Nanti ini kebalik nih jamaah sekalian. Ini yang nifas Maliki Syafi'i, istihadah Hanafi, Hambali. Nanti saya perbaiki kembali ya. Baik jamaah sekalian. Nah, ini adalah innahu lam yastabi min khalqi syai'un fala nifasalaha. Kata Hanafi dan Hambali, jika wanita keguguran itu mengeluarkan janin yang berbentuk apapun, maka tidak dihukumi sebagai nifas. Nah, kata Ibnul Humam dari madhab Hanafi. Begitu juga nanti ulama di dalam madhab Hambali. Darah nifas ditetapkan bila yang lahir adalah sesuatu yang sudah membentuk manusia. Nah, bila yang lahir baru berbentuk alaqah, gumpalan daging, gumpalan darah, atau mudghah, gumpalan daging, maka darah yang keluar belum termasuk dihukumi sebagai nifas. Ya, jadi kalau kegugurannya masih belum berbentuk manusia, dalam pandangan Hanafi dan Hambali atau sebagian ulama dianggap sebagai istihadah saja. Tapi Maliki dan Syafi'i berbeda. Oh enggak, kata Maliki dan Syafi'i itu udah bisa disebut sebagai nifas. Karena udah orang keluar dari segumpal darah dan segumpal daging, itu sudah membuktikan bahwa itu calon manusia. Kalau yang keluar calon manusia, maka ibunya dianggap melahirkan. Kalau ada darah setelah itu dianggap sebagai nifas. Maka Ar-Rafi'i dalam madhab Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahwa dalam menghukumi darah nifas tidak dibedakan apakah yang dilahirkan itu anak yang lahir dalam keadaan hidup atau mati. Sudah terbentuk sempurna atau belum. Walaupun yang lahir itu alaqah, gumpalan darah, ataupun mudghah, gumpalan daging, maka dinyatakan bahwa itu sudah disebut permulaan terbentuknya manusia. Maka darah yang keluar setelahnya disebut sebagai darah nifas. Jadi kalau ada ibu-ibu melahirkan, biasanya sih yang sudah membentuk gumpalan darah itu orang sudah 2 bulan itu sudah hampir membentuk mudghah gitu ya. Jadi sudah dianggap melahirkan. Sudah dianggap melahirkan, darah yang keluar akibat keguguran atau kuretase itu bisa saja dianggap sebagai nifas. Jadi dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa Ramadan, nggak boleh berhubungan intim, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama ya pandangan mereka. Nah, dan yang terakhir jamaah sekalian, tentang melahirkan ke dokter laki-laki. Nah, ini tentang kita mau bersalin nih, bagaimana pandangan syariat kalau kita melahirkan lewat bantuan dokter laki-laki. Kita lihat pandangan para ulama. Kalau berobat itu biasanya ada beberapa keringanan bagi kita untuk berinteraksi dengan lawan jenis, bahkan bisa saling bersentuhan di area tertentu, kalau dalam keadaan darurat, salah satunya untuk pengobatan.
Maka kalau misalnya seorang perempuan gitu yang merasa sakit gitu di lehernya, ini ada benjolan, ini jangan-jangan saya begini-begini dok. Nah, berarti dokternya kan harus meraba benjolannya sebesar apa, di leher kanan apa kiri, di bagian mana. Kalau dokternya cuma hanya menerka-nerka saja, nggak akan valid diagnosanya gitu. Nah, tapi kalau oleh dokter dipegang, dokternya tahu, nanti lebih valid diagnosanya. Gitu ya. Walaupun memang alangkah baiknya kalau misalnya di dokter spesialis yang kita butuhkan ada perempuan, itu adalah yang lebih utama. Nah, Ummu Salamah minta izin pada Nabi untuk berbekam. Dalam hadis riwayat Muslim, ternyata Nabi pernah mengizinkan Ummu Salamah berbekam. Namanya berbekam, ya, itu pasti ada interaksi, sedikit atau banyak. Nah, maka dalam fikih al-manhaji disebutkan, kondisi yang memperbolehkan membuka dan menyentuh aurat wanita, yang pertama adalah khitbah. Khitbah itu boleh memandang wajah, memandang saja. Kemudian persaksian di pengadilan. Kita jadi saksi, wajar kalau semuanya ingin melihat wajah kita, gitu kan. Siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa terdakwanya. Dan jikapun di antara mereka ada yang menutup wajah, maka boleh hakim meminta untuk semuanya membuka wajah untuk mengidentifikasi identitasnya masing-masing. Kemudian kedokteran dan pengobatan. Boleh membuka aurat dan melihatnya sesuai dengan hajat. Jadi ada hajat, ya sudah. Nah, cuman tambah lagi syaratnya, sebisa mungkin hal itu dilakukan saat ada mahramnya atau saat ada suaminya dan tidak ada dokter muslimah yang punya kemampuan serupa. Jadi sebisa mungkin kita ke dokter kandungan perempuan. Tapi jika misalnya sangat kompleks masalah kehamilan kita dan kita butuh dokter kandungan yang memiliki subspesialis yang lebih spesifik keahliannya, dan itu adanya di dokter laki-laki, apa boleh buat. Tapi kalau misalnya kita masih bisa berobat dengan dokter perempuan, tentu itu lebih baik. Supaya apa? Khurujan anil khilaf. Kita keluar dari perbedaan pendapat yang ada, lebih aman dan cenderung tidak kontroversi. Itu ya. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ketika kita sedang mengandung, ada baiknya kita mendoakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kehamilan kita sampai melahirkan. Tidak hanya memudahkan proses persalinan, tapi Allah sehatkan anak kita, sehat badannya, mentalnya, jiwanya, tumbuh kembangnya, baikkan kondisinya, dihindarkan dari bisikan syaitan dan jin, dan lain sebagainya. Maka ada banyak sekali doa-doa yang sudah dinasihatkan oleh para ulama kita jika kita sedang mengandung. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sedang mengandung, atau mau mengandung, atau menantu atau anaknya sedang mengandung, boleh dianjurkan untuk membaca doa-doa berikut ini. Ini contohnya. Allahumma ya mubarik barik lana fil umri wal rizqi wad dini wad dunya wal walad. Ya Allah yang maha pemberi berkah, berkahilah kami dalam umur kami, rizki, agama, dunia, dan anak kami. Allahumma ya hafiz ihfad waladi madama fi batni ummihi washfihi ma'a ummihi anta syafi la shifa illa shifauka wa la tuqaddirhu saqaman la mahruman. Nah, jika kita ingin mendoakan anak kita yang lagi hamil, ini kita doanya seperti ini. Ya Allah, jagalah anakku selama dia berada di perut ibunya ini. Nah, gitu ya. Atau kita yang sedang hamil gitu kan. Ya Allah, anakku ini berada di dalam perut ibunya. Perut ibunya dia, berarti saya kan gitu ya. Engkau sang pemberi kesehatan, tidak ada kesehatan kecuali darimu. Tiada yang bisa mentakdirkan sakit dan bahaya kecuali engkau. Ini dia. Allahumma sawwir ma fi batni suratan hasanatan jamilatan kamilah. Ya Allah, berikanlah bentuk pada janin yang ada di perutku ini dengan rupa yang baik, yang indah, yang sempurna. Wa tsabbit fi qalbi imanan bika wa bi rasulika fid dunya wal akhirah. Tetapkanlah dalam hatinya, dalam hati anakku ini ya Allah, keimanan pada engkau dan Rasulmu di dunia dan akhir.
Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa hassin khuluqahu wa afsih lisanahu wa ahsin sawtahu liqiraatil Qur'ani wal hadithi bijahi sayyidil mursalin. Ya Allah, panjangkan umurnya, umur anakku, sehatkan jasadnya, baguskan akhlaknya, fasihkan lisannya, meredukan suaranya untuk membaca Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi dengan berkahnya para Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa la ghaliba illallah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian yang terakhir, yang bawahnya lagi, nu'idu hadza billahil latifil hafizil ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Ya Allah, kami mohon perlindungan atas janinku ini kepada Engkau, kepada Allah yang maha lembut, yang maha menjaga, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dia maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi kita sudah menyayangi anak kita dari sejak kita mengandungnya. Kita sudah menjaganya dengan penjagaan, tidak hanya kita yang menjaganya secara fisik, tapi juga memohon kepada Allah agar Allah jagakan anak kita. Jagakan dia agar sehat selalu dengan rupa yang baik, akhlak yang baik, kualitas keimanan yang baik pula. Wa nu'idzuhu bi kalimatillahi tammah wa bi asma'ikal 'azimah. Nah, ini kami memohon perlindungan bagi janin ini pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, asma-asmanya yang agung, ayat-ayatnya yang mulia, huruf-hurufnya yang penuh berkah dari kejelekan manusia dan jin, ya. Kita mohon perlindungan dari kejelekan manusia dan jin, memohon perlindungan dari godaan malam, siang, dan segala waktu, dari segala fitnah, balak, dan maksiat, dan perlindungan dari kejahatan wanita tukang sihir, dan dari kejahatan orang yang dengki. Kadang-kadang kita lagi hamil, ada aja tetangga yang dengki, gitu ya, ada aja yang suuzon, dan lain sebagainya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, ini juga. Allahumma ja'alhu waladan salihan kariman kamilan aqilan aliman nafi'an mubarakan halim. Ya Allah, jadikanlah anak saya itu waladan salihan, anak yang soleh, kariman yang mulia, kamilan yang sempurna, fisiknya, mentalnya, jiwanya, tumbuh kembangnya ya Allah. Aqilan, dan dia berakal dengan sempurna ya Allah. Aliman, dia menjadi orang yang alim, yang berilmu. Nafi'an, yang bermanfaat untuk dirinya dan orang banyak. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Haliman, haliman itu yang lembut, yang bijaksana ya Allah. Allahumma zayyinhu bizinatil akhlaqil karimah was surah al-jamila dzil haibah wal hay'ah al-malihah. Ya Allah, tolong hiasilah anak saya itu dengan akhlak yang mulia, rupawan, memiliki wibawah dan tingkah yang manis, ya. Kemudian Allahumma ktubhu fi zumratil ulama'is salihin, ya Allah. Tuliskanlah takdir anakku agar dia menjadi bagian dari para ulama yang soleh. Wa hamalatil Qur'anil amilin. Takdirkanlah anak saya sebagai orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Warzuqhu amalan yuqarribuhu ilal jannah. Dan ya Allah, berikanlah rizki anak saya untuk beramal dengan amalan yang bisa mendekatkan dia ke jannah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi ya Allah, ya akramal akramin wa ya khairar raziqin. Agar anak-anakku kelak berada di surga bersama para nabi, wahai zat yang maha mulia, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Alangkah indahnya kalau doa ini kita panjatkan kepada Allah saat kita mengandung. Jikapun kita sedang tidak mengandung, kita punya anak, ya, anak kita masih kecil misalnya, maka doakanlah doa-doa ini, semoga Allah itu memberikan mengabulkan keinginan-keinginan kita yang mulia untuk mereka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kalau misalnya ya kita juga ingin ingin mendoakan wanita hamil juga bisa. Misalnya dengan ini, Allahumma rzuqhu wa ummahu fi ta'atikal maqbulah. Ya Allah, berikanlah rizki pada dia, ya, pada janin tersebut dan ibunya.
untuk taat kepada Engkau ya Allah, wa dzikrika dan suka berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik al-murdiyah dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau dan Engkau ridha ya Allah. Wahfadhu minas saqti wan naqsi wal illah wal kasal wal khilqah al madmumah. Ya Allah, hindarkanlah janin tersebut dari keguguran dan kekurangan dan kecacatan dan kemalasan dan bentuk yang buruk. Hatta wada'athu ummuhu ala sihhatin wa afiyah wa suhulah wa yusra. Sehingga kelak ibu anak itu melahirkan anaknya dalam keadaan sehat walafiah, dimudahkan, min ghairi maradin, tanpa merasa terlalu sakit ya Allah, wa ta'abin dan tidak terlalu lelah ya Allah, wa usratin dan dimudahkan bisyafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat dari Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Imet, Ibu Liva sebagai pemandu acara kita. Jika ada tanya jawab maupun diskusi, saya persilahkan. Mungkin kita punya waktu sampai jam berapa, Ibu? Jam 4:30 biasanya. Baik. Jazakallah khair Ustazah atas sharingnya pada hari ini tentang fikih kehamilan dan persalinan. Masya Allah ya, banyak sekali doa-doa yang indah, jadi pengen hamil lagi gitu ya, bisa berdoa seperti itu. Masya Allah. Baiklah, ada pertanyaan nih yang masuk dari kolom chat, yaitu dari Bu Pravita Andari. Assalamualaikum Ustazah, Ibu bertanya. Jadi Ramadan tahun 2018 saya tidak puasa 30 hari karena lagi hamil menyusui anak kedua. Nah kemudian tahun 2019 juga begitu. Tahun 2020 hutang puasa, 2021 ada hutang puasa, 2022 ada hutang puasa. Nah sebelum Ramadan 22 kemarin saya sudah menyicil pada baru separuhnya. Yang mau saya tanyakan, apakah hutang puasa saya yang separuhnya itu wajib diqadah plus kafarat enggak? Untuk bayar fidyah itu waktunya kapan dan kepada siapa? Baik, ini lumayan ya Bu ya historinya. Saya lihat dulu Ibu Pravita. Ini di tahun 2018 tidak berpuasa 30 hari karena menyusui lalu hamil. Oke, baik. Lanjut menyusui 2 tahun. Jadi 2018 hutang 30 hari ya, lalu tidak sempat diqadha ya. Berarti masih ada 30 hari, 2019 nggak ada hutang. Nah, berarti setelah 2019 seharusnya Ibu sudah bisa mencicil qadha yang 30 hari itu ya. Jadi di sini Ibu dikenai denda bayar fidyah 30 hari, 30 kepada 30 orang miskin. Jadi yang 30 hari ini nanti Ibu qadha ya, karena sekarang misalnya Ibu tidak haid lagi, tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, bisa dicicil per hari besok ini ya. 30 harinya sama bayar fidyah kepada 30 orang miskin. Ditambah lagi Ibu juga punya hutang 8 hari haid, berarti 8 tambah 8 tambah 8, 8 kali 3 24 ya Bu ya. Ditambah 30 berarti Ibu punya hutang 54. Yang puasanya 54. Kita hitung sekarang fidyahnya. Fidyahnya 30 orang miskin karena ditunda sampai Ramadan berikutnya. Ini juga yang 2020, 2021. Ini juga 8 tambah 8, 16. Yang ini yang 2022 belum setahun. Jadi yang qadha puasanya 30 tambah 888. Yang bayar fidyahnya 38. Bu ya. Jadi hutang puasanya adalah 30 plus 8 kali 3, 24 kan Bu ya. Berarti 54 hari qadha puasa, sedangkan fidyahnya 30 plus 16, 46. Kepada 46 orang miskin. Kenapa? Karena Ibu menunda sampai Ramadan berikutnya. Tanpa ada uzur yang syar'i. Kalau Ibu ada uzur syar'inya hanya dari 2018 ke 2019 aja ya, karena Ibu sampai 2020, 2021, nah itu berarti Ibu kena nih. Berarti ke 46 orang miskin ya Bu ya, bayar fidyahnya.
Kemudian sebelum Ramadan kemarin sudah mencicil qadha baru dapat separuhnya. Alhamdulillah. Dilanjutkan Ibu. Yang mau saya tanyakan, jadi hutang saya yang separuhnya wajib qadha dan kafaratnya begitu ya Ustadz? Iya Ibu, jadi Ibu tadi misalnya udah mencicil berapa Ibu dari 54 hari ini? Misalnya Ibu baru mencicil 30 nih, tinggal 24-nya Ibu lanjutkan saja. Tapi tadi hitungan fidyahnya ada 46 hari ya Bu ya. Untuk bayar fidyah itu waktunya kapan? Bayar fidyah itu kapanpun, Bu. Hari ini juga Ibu bayarkan semua 20 kepada berapa tadi 46 orang miskin, hari ini juga bisa, gitu ya. Jadi Ibu bayarkan ke 46 orang miskin dan dalam bentuk apa dan pada siapa? Kepada siapa gini, Bu. Pada dasarnya fidyah itu diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka berdua. Itu bedanya dengan zakat. Kalau zakat fitrah, zakat mal itu kan diberikan ke satu dari 8 golongan. Penerima zakat ada 8 golongan. Tapi kalau penerima fidyah itu hanya fakir dan miskin saja. Nggak boleh kita ngasih ke selain mereka. Nah, misalnya Ibu kenal, Ibu punya banyak informasi tentang di mana ada orang miskin 46 orang. Nah, Ibu bagi fidyahnya ke mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Kalau dalam madhab Syafi'i ya, jadi bentuk fidyah itu macam-macam versinya. Kalau Ibu mau yang lebih gampangnya, pakai pendapat ulama madhab Syafi'i, bahan mentah pokok sebanyak 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1/4 dari yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 3,5 liter, berarti 1 mud itu 1/4-nya, 0,8 liter. Kalau Ibu ribet ngitungnya 0,8 liter, hitung aja seliter, Bu. Jadi 46 mud berarti 46 liter deh udah. 46 liter Ibu siapkan, 46 liter Ibu bagi-bagikan kepada orang miskin. Kalau ada 46 orang miskin, masing-masing dapat 1 liter gitu ya. Tapi kalau Ibu nggak dapat tuh, misalnya aduh saya cuma ketemu 10 orang miskin nih, ya sudah 46 liternya Ibu bagikan kepada mereka. Jadi misalnya ada yang Ibu kasih 5 liter, ada yang Ibu kasih 10 liter, yang penting Ibu keluarnya 46 liter, karena tadi jumlahnya 30 sama 16. Tapi kalau kodoknya Ibu 30 plus 24. Kalau sampai yang hutang 2022 yang 8 hari ini Ibu nggak bayar lagi sampai 2023, kena fidyah lagi Bu 8. Ya, oke baik. Sudah terjawab Ibu Pravita? Ya, mungkin sudah ya Ibu ya. Oke, berikut pertanyaan berikut dari Dea Ayu mengatakan, pertanyaan adalah, bagaimana dengan pengajian 4 bulan dan 7 bulanan, apakah boleh dilakukan Ustazah? Di dalam pengajian 4 bulan dan 7 bulan itu pada dasarnya kita berdoa bersama, dan doa-doanya yang seperti saya tadi bacakan. Yang seperti saya bacakan itulah yang biasanya dibacakan di dalam pengajian 4 bulan dan 7 bulan itu. Jadi berdoa semoga kehamilannya dilancarkan, semoga anaknya selamat, ibunya selamat, dimudahkan. Seperti yang tadi doa-doa yang tadi kita baca di share screen, itulah yang sering dibacakan di dalam pengajian 4 bulan, mau 7 bulan, mau 3 bulan, mau 9 bulan, mau berapa bulan pun itu, selama isinya untuk kebaikan, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kehamilan, mendoakan yang baik-baik, bersyukur kepada Allah, nggak ada masalah sih sebetulnya. Kenapa? Ya karena tujuannya tujuan yang baik untuk berdoa, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi pada dasarnya nggak ada hal yang membuatnya jadi tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali kalau di dalamnya misalnya ada ritual-ritual yang mistis gitu ya. Jadi di ritual 7 bulanan ibunya dimandiin 7 kembang rupa sambil didoain komat kami sama dukun gitu ya enggak misalnya, atau misalnya disuruh bikin sesajen gitu ya supaya minta kepada jin penunggu pohonnya biar bayinya selamat itu, nah itu kan nggak boleh. Tapi selama di pengajian 4 bulan kah, 7 bulan kah, 9 bulan kah, itu pada dasarnya hanya misalnya membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran, wiridan, zikiran, ya, tausiah, pengajian, doa-doa yang tadi kita baca, pada dasarnya tidak ada unsur keharamannya. Baik. Jadi bentuknya lebih ke syukuran ya Ustazah ya. Syukuran, betul. Baik.
Berikutnya dari Mbak Bu Inayati. Assalamualaikum Ustazah, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Ustazah, bagaimana pendapat para ulama dengan proses kehamilan berbantu seperti bayi tabung dalam Islam? Sebetulnya proses inseminasi itu kan ya misalnya proses inseminasi itu kan mengambil sperma suami ya, lalu dimasukkan ke rahim istri misalnya. Selama itu adalah air mani suaminya yang dimasukkan ke rahim istrinya, walaupun memang tanpa hubungan badan dengan alat-alat tertentu karena kecanggihan yang ada, pada dasarnya nggak ada masalah. Di kompilasi hukum Islam juga diperbolehkan karena anak sah itu adalah anak yang lahir kalau nggak salah di pasal antara 92 sampai 101 ya, tentang siapa itu anak sah. Anak sah itu adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah atau akibat kehamilan yang akibat perkawinan yang sah atau di dalam perkawinan yang sah gitu ya. Jadi ketika anak itu misalnya dari proses inseminasi misalnya, kecanggihan teknologi, selama itu diambil dari air mani suaminya, dikembangkan juga di dalam rahimnya dia, itu pada dasarnya nggak ada masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan misalnya kayak proses peminjaman rahim, surrogate mother ya kalau kita bilang. Dengan mother surrogation itu yang tidak diperbolehkan ya, misalnya suami istri nih, air mani suaminya diambil dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti, ya ibu pengganti itu melahirkan, ya itu anaknya dia bukan anak dari istrinya si bapak ini, bukan. Kenapa ya? Karena pada dasarnya air mani siapa, yang melahirkan siapa, ya berarti ayah biologisnya ini, tapi nasabnya tidak bersambung gitu ya, karena dia tidak menikah dengan si surrogate mother. Jadi anak itu lahir ya anak di luar pernikahan akhirnya, dan dia hanya dinasabkan kepada ibunya. Secara agama seperti itu. Kenapa? Karena surrogate mother-nya tidak dinikahi oleh bapak biologisnya. Walaupun mungkin secara hitam di atas putih, secara kenegaraan mungkin itu diresmikan, tapi secara agama tetap itu anak di luar nikah jatuhnya. Tapi kalau yang hamil itu adalah istri dari pemilik air mani, ya nggak ada masalah pada dasarnya. Kecanggihan kedokteran yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak norma-norma atau hukum-hukum yang ada, pada dasarnya tidak ada masalah. Baik. Ya, saya juga pernah, baru saya baca tuh kemarin sore itu tentang yang surrogate itu. Jadi tulang subi ya Ustazah ya, katanya kita kalau yang tulang kandung itu kan berdasarkan dari rahim ya. Jadi walaupun mungkin sperma dan sel telurnya dari orang tuanya yang sah, tapi kalau ditaruh dalam kandungan perempuan lain, tetap menjadi itu adalah anak perempuan tersebut. Betul, gitu ya. Betul. Kalau bayi iya, tetap anak dari yang melahirkannya. Kalau bayi tabung tidak masalah karena dipertemukan di luar, tapi sperma dan telurnya adalah masing-masing dari kedua orang tua yang sah. Gitu. Betul, betul sekali. Baik. Dari Mbak Sinta, Assalamualaikum Ustazah. Dulu saya tidak bisa puasa saat hamil, tapi saya bayar fidyah. Saya tidak tahu kalau perlu dikode. Bagaimana, apakah perlu dikode dan dibayar kafaratnya, Ustazah? Ibu cukup qadha saja, tidak perlu membayar kafaratnya. Kenapa? Karena ibu tidak melalaikan. Pertama, ibu nggak tahu. Yang kedua, itu juga karena ibu hamil, gitu ya. Karena ibu menyusui, bukan karena kemalasan, bukan karena kelalaian, bukan karena ogah-ogahan, bukan karena ntar besok gitu, bukan. Jadi yang kena itu Bu karena ada unsur kelalaian di situ. Kelalaian itu maksudnya udah tahu bisa mengganti, ditunggu entar gitu kan. Tapi karena di sini misalnya ibu tidak ada unsur kelalaian, maka tidak masalah, seharusnya nggak perlu ada bayar fidyah, tapi diqadha saja. Hanya saja sebagai langkah ihtiyatan atau kehati-hatian ya, ini sebaiknya ibu bayar fidyah saja. Misalnya bayar, tapi ini bayar fidyah udah ngerjain fidyah ya. Ibu udah fidyahnya. Udah tinggal diqadha aja. Tinggal diqadha saja ya, karena fidyahnya pun udah ibu lakukan. Tinggal diqadha saja, ibu cicil satu persatu ada berapa hutang ibu, tinggal ibu cicil sesuai dengan kemampuan. Mungkin
eh, 2 hari sekali mungkin, atau seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali, atau Senin Kemis juga nggak apa-apa Bu. Ya, udah biasa Senin Kemis, biasanya niatnya untuk puasa sunnah Senin Kemis, ganti niat, saya mau niat puasa qadha aja gitu ya. Paling kita dihusnudzonin Bu sama orang, Masya Allah ibu itu ya rajin banget Senin Kemisnya, padahal dia nggak tahu aja kita lagi qadha, ya nggak Bu? Oke, baik. Karena memang dulu tuh saya juga pernah dengar tuh cuma cukup bayar fidyah. Terus juga saya tadi kan Ustaz sempat bilang tadi tuh pendapat kelima mengatakan boleh bayar fidyah. Apakah kita bisa menggunakan pendapat kelima itu di luar Bisa. 4? Ya, jadi pendapat yang kelima itu di luar 4 madhab yang ada. Memang konon ada asar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah memerintahkan istrinya yang hamil berkali-kali agar hanya membayar fidyah saja. Itu ada begitu, gitu ya. Fatwanya Ibnu Abbas. Nah, tapi secara dalam hadis Nabi sendiri nggak ada, dalam ayatnya juga nggak ada, itu adalah fatwa dari Ibnu Abbas saja. Sehingga dalam 4 madhab itu tidak diambil pandangan itu. Kenapa? Pertama, itu adalah qaul sahabi. Gitu ya. Qaul sahabi itu adalah fatwanya sahabat. Bisa dijadikan landasan dalil, tapi tentu jika ada hal-hal yang kontradiksi dengan dalil yang utama, gitu ya. Di situ di Al-Baqarah 184, berarti yang tadi fatwanya Ibnu Abbas nggak dipakai oleh ulama 4 madhab tadi. Sebab apa? Sebab pada dasarnya orang yang membayar fidyah tanpa qadha itu hanya bagi mereka yang tidak lagi mampu berpuasa atau mengqadha puasa sampai kapanpun. Misalnya ada orang nih, ya misalnya tadi yang nanya, aduh saya fidyah doang, ternyata harus qadha ya. Saya udah sepuh misalnya, saya umur udah 80, udah nggak sanggup lagi puasa, gimana dong? Ya sudah, boleh buat. Tapi kalau kita masih punya kemampuan untuk berpuasa dan masih bisa mengqadha, maka sebaiknya kita tetap mengqadha. Karena pada dasarnya sekali lagi, bayar fidyah saja tanpa qadha hanya untuk mereka yang tidak lagi mampu mengqadha sampai kapanpun. Seperti orang yang sudah tua sekali, yang tidak akan balik muda lagi, ya, dan orang yang sakit menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Itulah fidyah yang tanpa qadha. Tapi jika wanita hamil dan menyusui, akan ada masa di mana dia akan mampu menjalani qadha puasa. Baik. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, betul. Iya, saya juga pernah Bu punya 3 tahun berturut-turut ya nggak puasa. Saya hamil, nyusuin, hamil lagi, nyusui lagi. 3 tahun berturut-turut, Masya Allah perempuan ya. Ya, cobaannya di situ Bu. Baik. Baik, berikutnya dari Bu Diana. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Sebelumnya saya hamil di bulan Ramadan. Karena janinnya terlalu kecil dari spesialis saya untuk berbuka dan tidak berpuasa selama 6 hari. Dan setelah 6 hari saya melahirkan. Alhamdulillah untuk hutang puasanya sudah saya qadha semuanya. Dan untuk 6 hari yang saya tidak berpuasa karena khawatir kondisi janin saya pun bayar fidyah 6 hari. Namun dalam bentuk makanan yang matang. Bagaimana? Ya, yang Ibu lakukan sudah benar semua itu. Jadi ketika Ibu membatalkan puasa bukan karena Ibu yang nggak kuat ya, tapi anaknya yang nggak kuat dalam tanda kutip. Dokter mengkhawatirkan anak Ibu khawatir lahir dalam kondisi berat badan kurang berat badannya. Biasanya kalau udah hampir 40 minggu anaknya kurang beratnya dari 2,5 kilo, itu biasanya dokter udah nyuruh ibu hamilnya itu makan yang gula-gula, yang coklat-coklat ya, biar anaknya nambah berat badannya gitu kan. Jadi dalam hal ini ibu tidak berpuasa demi anak saja, bukan kekhawatiran terhadap diri ibu, maka ibu qadha dan fidyah. Dan ibu sudah benar, ibu udah qadha dan ibu juga udah fidyah juga. Cuman fidyahnya dalam bentuk makanan matang. Bagaimana? Nah, tadi kita sampaikan bahwa versi fidyah itu berbeda-beda. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah fidyah versinya ulama mazhab Syafi'i. Bahan makan mentah pokok sebanyak 1 mud, kurang lebih 1 liter lah. Kalau ambil pendapat yang lain dalam mazhab Hanafi itu makanan matang. Makanan matang
itu 2 mood. 2 mood makanan matang. Kalau mau dikonversikan uang, ya kurang lebih kalau kemarin Bu di Basnas itu kalau mau bayar di Jakarta ya, di Jakarta itu sempat kalau nggak salah 45.000 per porsi. Itu kira-kira bisa dibelikan 2 mood beras. 2 mood beras itu kurang lebih berapa Bu? 2 literan atau 2 kiloan ya, kira-kira seperti itu. 45.000 kalau pakai di Basnas kalau nggak salah, saya kurang tahu di dompet duafa, sepertinya biasanya dompet duafa sama dengan Basnas. 45.000 kalau nggak salah per porsi. Nah, itu ambil pendapat dalam madhab Hanafi dan itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Jadi ketika ibu berikan kepada orang fakir dan miskin sebanyak makanan matang, yang mana makanan matang itu kalau dikonversi kurang lebih 45.000 per porsinya, ibu sudah memenuhi syarat itu. Jadi nggak ada masalah. Dan itu adalah cara yang lebih efisien di beberapa tempat, seperti di beberapa perkotaan misalnya, yang kalau kita berinya kepada orang miskin yang nggak punya dapur. Kadang-kadang kita ngasih beras entah orang miskinnya nggak punya kompor, nggak punya apa segala macam gitu ya. Kita kasih makanan yang matang itu lebih efisien. Tapi dalam beberapa orang miskin yang lain, kalau kita bayarnya pakai makanan matang, mereka pas lagi nggak ada di tempat, basi gitu ya. Jadi kalau ngasih beras bisa disimpan dalam waktu yang lama. So, ibu bisa bayar fidyah dalam bentuk makanan pokok mentah, dalam pandangan dengan mengambil pendapat madhab Syafi'i, atau mengambil pendapat madhab Hanafi yang membayarkan fidyah dalam bentuk makanan yang sudah matang kurang lebih 45.000 per porsi versi Basnas. Oke, nah terus dilanjutkan dengan pertanyaan tadi, takaran saya sepertinya kurang Ustazah, sepertinya belum 45.000 per porsi. Sebaiknya saya Kira-kira saat itu kira-kira berapa? 45.000 ini adalah ijtihad. Setiap lembaga memiliki standar yang berbeda ya Bu ya. Bisa 45.000. Di luar Jakarta itu malah lebih murah karena di sana beras atau makanan pokok, warteg di sini Bu, warteg di tengah Jakarta, ini saya di Kuningan segitiga emas, itu wartegnya mahal. Ketika saya makan di Ciputat pinggiran Jakarta, itu nggak mahal gitu ya. Standarnya itu beda-beda. Saya boleh tahu mungkin di dompet duafa, Ustaz Alifah, berapa ya fidyahnya untuk standarnya gitu, fidyahnya berapa puluh ribu? Tahu nggak, Alifah? 30 ya? 30 ya? 30-an kalau nggak salah. Itu adalah fatwa dari Basnas untuk luar Jakarta. Daerah-daerah itu 30 ribuan. Kalau di Jakarta standarnya dikasih 45.000. Karena tergantung apa? Tergantung harga bahan pokok sebetulnya ya. Standarnya 2 liter beras deh Bu. Saat itu Ibu 2 liter beras itu harganya berapa? Terus dikonversi menjadi makanan matang. Nah itu kira-kira sama atau enggak? Misalnya nih saya biasa makan beras Pandan Wangi seliternya 12.000. Berarti 2 liter saya, berarti 24.000 itu sudah sangat memenuhi sebetulnya. Gitu ya. Tapi Basnas itu memberikan standar yang tinggi sebagai kehati-hatian di 45.000. So, belum sampai 2 liter beras memang Bu harganya. Kan Ibu tadi dalam bentuk yang matang. Dalam bentuk yang matangnya senilai nggak dengan 2 liter beras mentah? Kira-kira berapa puluh ribu per porsi yang Ibu bagikan? Gimana Mbak Diana? 1 liter per porsinya Ibu matangkan gitu ya? Oh, 1 liter beras harganya misalnya 12.000, terus Ibu konversi dalam bentuk nasi dan lauk pauk gitu ya? Harga 1 liter, oke, berarti kalau misalnya 1 liter beras itu kan 12.000. Berarti 12.000 itu Ibu belikan makanan 1 bungkus atau 1 kotak gitu ya, isinya udah 12.000 itu udah beras, udah nasi, udah lauk pauknya gitu ya. Nah ini belum masuk sebetulnya. Karena kalau misalnya 1 liter beras mentah, yang kalau dimasak sama orang miskinnya, itu bisa beberapa piring jadinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau dalam bentuk yang matang, itu jadinya 2 liter harusnya. Seharga 2 liter. Karena yang menjadi bahan yang dihitung itu adalah bahan pokoknya, nasinya. Jadi kalau hanya 1 kotak nasi sama tempe doang, sama tahu, belum tuh. Belum segitu. Ya. Sebaiknya diulang aja ya Ustazah, 6 liter beras. Ini kalau mau lebih aman, sebaiknya ulang lagi aja Bu. Santai kok, 6 liter beras, gampang ya.
tinggal cari aja orang yang kurang mampu, 6 orang masing-masing kasih 1 liter, ini enak. Syukur-syukur dalamnya dikasih kecap, minyak goreng, saus, kornet. Jadi bagi-bagi kantong sembako 6 kantong, tapi total yang dihitung bukan minyak goreng sama sausnya ya Bu, yang dihitung berasnya. Itu adalah 6 liter total dari beberapa kantong itu. Soal tambahannya itu aksesoris. Baik. Ustazah, kalau saya lihat dari terjemahan ayat 184 ini, itu bukannya memberi makan seorang miskin. Memberi makan sebenarnya harusnya 1 porsi makan yang dia ready to eat gitu, jadi nggak 1 box lah gitu, ada lauknya, ada nasi, nggak gitu ya. Emang harus selalu di-convert dulu gitu ya. Jadi dalam terjemahan itu disebutkan memberi makan 1 orang miskin, tapi tidak disebutkan berapanya. Di situ hanya disebutkan memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Tapi di situ tidak disebutkan berapanya, dalam bentuk apa. Sehingga para ulama mengcombine dengan banyak dalil yang ada. Baik itu dalam hadis nabawi, dengan para asar ulama, dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Abbas itu pernah membayar fidyah ketika usia beliau sudah sangat tua sekali, sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Setelah Ramadan berlalu, beliau memanggil anak-anak yatim yang kurang mampu untuk makan sepuasnya di rumahnya beliau. Jadi fidyahnya berupa ngasih makan sepuasnya. Gitu ya, dari pagi sampai siang lu mau makan apa silakan, tuh dikasih buffet. Gitu ya. Oke. Baik, jadi karena penafsiran yang berbeda-beda, yang penting 1 hari 1 fidyah. Namun perkara fidyahnya ini nanti para ulama berbeda-beda dalam bentuk apa, takarannya berapa, matang ataukah mentah, kadarnya seperti apa. Ini semuanya nanti para ulama berbeda-beda pendapat. Kadang 1 lembaga zakat dengan 1 lembaga zakat yang lain gitu, kadang-kadang standarnya berbeda. Misalnya Basnas standarnya 45.000, dapat duafa 30.000, misalnya rumah zakat nanti 35.000, atau lembaga mana lagi itu berapa puluh ribu. Ini sangat terbuka untuk ijtihad karena memang standar harga makanan pokok di beberapa tempat selalu tidak sama, berdasarkan juga kualitas beras juga berbeda-beda, kemampuan setiap orang dalam membayar fidyah. Tapi sebisa mungkin kita bayar sesuai dengan beras yang ada di rumah kita. Ibu biasanya berasnya beras pandan wangi nih, nah itu bayar fidyahnya ya sejenis itu. Jangan sampai ibu bayar fidyahnya, biasanya makan beras pandan wangi, ibu bayar fidyahnya beras yang 6 ribuan, banyakkan kutu sama batunya gitu, jangan. Jadi standarnya adalah beras yang ada di rumah kita. Baik. Ini pertanyaan. Saya Bu Imet, izin bertanya Ustazah. Ya, Ibu Yang Nipa. terkait hamil, penjelasan hamil tadi itu, kalau misalnya air ketuban kitanya udah merembes, apakah kita itu wajib qodho sholat juga? Tapi janinnya belum keluar ya Bu ya? Belum. Ya. Kalau misalnya merembes sama, apa bedanya kalau ketika merembes sama ketika langsung jatuh semua, itu air ketubannya gimana, pecah gitu, pecah ketuban gitu? Ketika pecah ketuban, namun bayi belum keluar, maka belum masuk kategori nifas. Kalau belum masuk dalam kategori nifas, berarti belum masuk dalam hadas besar. Kalau belum masuk dalam hadas besar, berarti kita masih wajib sholat sebetulnya. Misalnya ibu ketubannya udah rembes nih, itu jam subuh tuh gitu ya. Ini jam subuh nih, saya waktunya bentar lagi, takutnya subuh nggak dapet nih, saya mau sholat dulu, gimana dong? Kita lihat dulu. Kalau memungkinkan, ibu sholat. Kalau kata dokter, Bu, ibu mau sholat dulu apa gimana ini? Udah harus dikeluarkan ini bayinya. Ibu sholat dulu, wudhu dulu, apa dulu, segala macam. Bayinya bisa ngap itu di dalam, bisa mati bayinya di dalam. Berarti emergensi. Boleh nggak sholat itu ditanda dalam keadaan emergensi antara hidup dan mati? Bisa. Contohnya, dokter yang sedang melaksanakan tindak operasi. Misalnya Bu, tindak operasinya itu dari jam 12. Itu operasinya nggak selesai-selesai Bu, masih bedah-bedah belum dijahit sampai jam 4 sore. Boleh nggak dokternya izin dulu Bu? Suster-suster, saya mau sholat zuhur dulu ya. Ini pasien biarin aja geletak di situ. Nggak bisa. Hidup dan mati.
Sama seperti tadi kondisi ibu yang mau melahirkan. Udah rembes semuanya ketuban, itu berarti kan bayinya harus segera dikeluarkan. Jika memang tidak harus dikeluarkan, dokter saya masih bisa sholat nggak dok? Ya udah ibu sholat aja. Tapi kalau kata dokter, jangan bu, ibu waktunya dikit lagi saya suruh ngejam nih, gitu ya. Jangan sholat, masih ibu sholat sambil ngejam. Allahu Akbar, ngejam nggak bisa. Gitu. Maka ketika misalnya dalam keadaan darurat seperti itu, dan kita terhitung meninggalkan sholat dalam keadaan belum nifas, setelah ibu nifas, ibu qadha sholatnya. Oke, baik. Mengqadanya berarti harus dalam waktu sholatnya juga ya Ustaz ya? Mengqadha sholat itu tidak harus pada waktu yang sama dengan yang kita qadha itu. Contoh misalnya, kita yang mau kita qadha itu adalah sholat zuhurnya. Maka ketika kita selesai nifasnya malam Bu misalnya. Ibu mandi tuh jam 10 malam. Ibu sholat isya kan. Ibu mau qadha, kemarin saya utangnya tuh maghrib zuhur tuh. Ya udah habis sholat isya ibu bisa langsung qadha sholat zuhurnya. Tidak perlu nunggu besok zuhur baru mengqadha sholat zuhur. Sebagaimana Rasulullah dan para mujahidin yang kesiangan bangun sholat subuh karena kelelahan akibat perang, itu Nabi dan para sahabat itu mengqadha sholat subuhnya tidak perlu menunggu besok subuh lagi, keburu lupa nanti, ya. Ketika itu ceritanya gini Bu, Nabi dan para sahabat itu baru pulang dari perang Khaybar, yang dahsyat itu ceritanya. Nah dari perang Khaybar itu Rasulullah dan para sahabat itu kan lelah sekali, sehingga Nabi itu di perjalanan pulang ke Madinah mendirikan lagi tenda istirahat ya, dan itu udah tengah malam banget. Nabi perintahkan Bilal untuk berjaga supaya nanti kalau waktunya subuh itu dibangunkan. Kata Nabi, Bilal ini udah tengah malam nih, kalau nggak ada yang jaga, kita bisa kesiangan semua, jaga ya, udah jaga. Itu Bilal udah zikir sana, zikir sini, sholat ini, sholat itu sepanjang malam, nggak datang-datang juga waktu subuhnya. Akhirnya duduk bentar kali ya, dia duduk. Masalahnya dia duduk nyender ke perutnya onta, empuk banget Bu. Kriuk matanya, plak aja dia tidur. Baru akhirnya dia dibangunkan oleh Nabi saat matahari sudah tinggi, udah terang matahari. Dibangunin sama Nabi, Bilal, bangun Bilal. Gimana sih disuruh jaga malah molor gitu ya. Nggak sengaja ya Rasul, demi Allah nggak pernah saya tidur senyenyak ini. Wajar Bu, capek dari perang Bu itu, pulang capek banget pastinya. Ya itu udah skenario-nya Allah gitu ya. Nah akhirnya Nabi perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kenapa ya Rasul mengumandangkan azan matahari udah tinggi begini? Iya, Nabi kalau misalnya ada yang masih belum bangun, biar pada bangun, yang udah bangun biar pada ngumpul di sini. Hingga Nabi mengatakan siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia melewatkan sholat, fakafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Ya, man nasiya sholata, siapa yang terlupa melaksanakan sholat, au nama anha atau tertidur sehingga melewatkannya, fakafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha, maka dia wajib untuk mengganti salatnya sesegera mungkin. Maka saat itu dilakukanlah salat qadha subuh ya di waktu matahari sudah tinggi. Jadi qadha subuh tidak perlu diqadha nanti subuh lagi gitu enggak. Begitu juga ketika Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib gara-gara dahsyatnya perang Khandaq. Yo pasti pada familiar ya dengan perang Khandaq itu yang Gallipari itu ya, Salman Al-Farisi. Itu setelah selesai perang itu ngomel-ngomel Umar itu. Ya Rasul, ini orang-orang Yahudi yang parah nih. Gara-gara mereka kita disibukkan sampai kita kagak sholat nih dari zuhur sampai sekarang. Akhirnya sholatlah mereka, mengqadha sholat zuhur, asar dan maghrib, kemudian melaksanakan sholat isya berjamaah di malam itu. Jadi zuhur, asar, maghribnya diqadha di malam hari sebelum mereka melaksanakan sholat isya berjamaah. Jadi tidak perlu sholat qadha zuhur harus menunggu zuhur gitu enggak. Ya, sebagaimana tadi ibu meninggalkan sholat zuhurnya saat ketuban pecahnya di waktu zuhur nih. Nah, tapi habis itu kan melahirkan tuh nifas, nggak bisa sholat. Setelah selesai nifasnya, ibu mandi janabah. Setelah itu ibu melaksanakan qadha sholat zuhur tadi. Baik, jadi kita akhiri saja. Ada 5 menit. Boleh tanya, Imek? Mbak Endang. Ya.
Eh, ini kalau apa nifas itu berapa hari ya? Apa 40 hari atau kalau misalnya 35 hari udah selesai dianggap sudah gitu? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Endang pertanyaannya. Nifas itu minimal hanya lahwah, setetes saja minimal. Maksimalnya nggak penting, yang penting minimalnya dulu. Minimalnya itu cuma setetes. Ibu tidak perlu menunggu berapa hari. Yang penting darahnya sudah berhenti, ibu nggak perlu menunggu 40 hari atau berapapun hari. Jikapun darah ibu sudah berhenti hanya 2 minggu, nggak keluar lagi, ya udah selesai nifasnya, mandi ibu sholat. Kalau kita mau melihat durasi maksimal, itu nanti ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat 40 hari. Ya, jadi durasi maksimal nifas itu sebagian ulama mengatakan 40 hari. Sehingga kalau lebih dari 40 hari, maka dia mengalami nifas plus istihadah. Yang dia harus pilih mana nifasnya, mana istihadahnya. Kalau dalam pandangan yang kedua, ini adalah pandangan dari para ulama dalam mazhab Syafi'i, ini 60 hari. Jadi ketika keluar darah masih hari ke-50 masih keluar, berhentinya di hari ke-55, itu 55 adalah nifas semuanya. Itu ya. Nah, jadi ada versi 40, ada versi 60. Tapi yang tadi yang Ibu tanyakan, kalau 35 hari gimana? Hari ke-35 udah berhenti nih darahnya. Saya udah boleh mandi apa belum? Ya Ibu udah wajib mandi. Jangankan 35 hari, 10 hari aja Ibu nggak keluar darah lagi, berarti Ibu nifasnya cuma 10 hari. Tapi jarang-jarang ya Bu ya, ada yang nifas 10 hari jarang-jarang. Kalau 35 hari masih wajar. Saya juga pernah Bu, 35 hari pas sesar. Tapi begitu saya lahiran normal tuh 55 hari. Jadi nggak apa-apa ya Bu sampai 60 hari gitu? Maksimal Misalnya. 60 hari. Maksimal 60 hari nifasnya. Misalnya Ibu nifas nih berapa hari? Ibu nifas 58 hari gitu ya. Nah itu nifas semua. Versi madhab Syafi'i. Ibu tidak mengalami istihadah sama sekali karena berhenti sebelum 60 hari atau tidak lewat dari 60 hari. Berarti kalau misalnya nifasnya 50 hari, berarti kodok sholatnya itu setelah 50 hari tadi, Bu? Betul. Jadi Ibu kan 50 hari baru selesai nih dari nifas nih. Misalnya Ibu selesainya kapan nih? Jam 10 pagi gitu ya. Ibu mandi tuh jam 10 pagi, mandi junub apa segala macam. Lalu Ibu mau kodok tuh. Kemarin tuh yang Ibu pecah ketuban, terus kontraksi, mana diinduksi gitu ya. Udah nggak kepikiran sholat Bu kalau orang udah diinduksi itu ya. Itu utangnya kapan tuh? Oh itu jam-jam zuhur tuh atau jam asar tuh. Atau zuhur sama asar misalnya ya. Masya Allah gitu. Sakitnya tak terperihkan lah dari zuhur sampai asar itu, ya udah Ibu qadha aja zuhur sama asarnya. Jazakallahu khairan, Bu. Sama-sama Ibu. Oh iya Ibu, kalau tadi misalnya Ibu sudah berhenti nifasnya sebelum 40 hari, Ibu kan udah wajib mandi, udah wajib sholat. Kalau itu bulan Ramadan kan wajib puasa. Tapi apakah boleh berhubungan badan atau tidak? Pada dasarnya kalau tidak nifas kan pada dasarnya boleh. Tapi perlu kita juga minta pertimbangan dokter. Khawatir ada masalah kesehatan kalau berhubungan badan sebelum 6 minggu pasca persalinan gitu ya. Karena kalau misalnya kata dokter, Bu, jangan berhubungan badan dulu kalau belum 40 hari. Misalnya khawatir ini dan itu kan dokter tuh yang lebih tahu. Maka sebaiknya tunggu dulu suaminya disabar-sabarin dulu gitu ya. Khawatir jika ada ancaman madarat yang datang. Tapi soal sholat, puasa dan yang sebagainya memang sudah wajib. Ya, khair. Terima kasih banyak, Bu. Baik, ini Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih, Mbak Diana ya. Ustazah, jika saat kontraksi berat, apakah boleh sholatnya sambil duduk atau berbaring? Boleh, Ibu boleh. Tapi tentu Ibu wudhu dulu. Wudhunya gimana? Kalau Ibu ada yang bantu wudhuin, asik juga tuh, gitu ya. Ibu sholat kan dalam keadaan sakit memang boleh, dalam keadaan duduk dan berbaring. Jangankan sakitnya sakit kontraksi, sakit yang lain misalnya asam urat gitu ya, dengkul, persendian semuanya udah nggak bisa digerakin misalnya udah sakit sekali, atau ibu sakitnya demam atau apalah gitu yang membuat ibu harus sholatnya dalam keadaan duduk dan berbaring, it's okay, nggak ada masalah. Jadi ketika Nabi mengatakan sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati' faqa'idan, nggak bisa dalam keadaan berdiri maka boleh dalam keadaan duduk.
Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Nggak bisa dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring miring. Berbaringnya tuh miring ke kiblat, Bu. Diganjel pakai guling punggungnya kayak posisi orang lagi dikubur di dalam kubur. Miring, diganjel belakangnya. Tapi ribet ya, enakan duduk lah. Enakan duduk aja di atas kasur. Oke, baik. Oh, udah kontraksi parah udah Biasanya udah gak kepikiran, Bu. Udah kontraksi parah. Udah gak kepikiran. Suami udah dimarah-marahin mulu biasanya, saking sakitnya. Oke. Jazakallah khair atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedang hamil atau yang akan melahirkan diberikan anak yang soleh atau soleha dan juga bisa memenuhi sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi diterangkan ya Ustazah ya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada hari Selasa ini dan insya Allah kita akan ketemu kembali Selasa jam 3 sore waktu Hongkong atau jam 2 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup pengajian kita dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakallah khair Ustazah. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Imet, Ibu Liva, semuanya.